Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Yana Channel. Hari ini saya ingin bercerita, yaitu kisah pemuda yang bertemu dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Kisah dimulai dari satu desa, yang mana desa itu desa terpencil, jauh dari perkotaan. Dan di situ ada seorang pemuda yang punya kekasih yang berlainan desa sebelah. Di suatu hari, pemuda itu ingin pergi untuk merantau ke kota karena kehidupannya itu serba kekurangan di kampung. Dan rencananya ia ingin sekali untuk nikah dengan kekasihnya. Namun sayang, jangankan untuk nikah, untuk makan sehari-hari aja dia sudah kesusahan. Jadi dia bermaksud untuk pergi ke kota. Akhirnya dia pun pergi ke rumah si kekasihnya untuk menceritakan niatnya bahwa dia akan merantau kota. Singkat cerita, si perempuan itu pun menyetujui maksud akan kekasihnya. Dengan berat hati akhirnya diizinkanlah untuk berangkat ke kota. Singkat cerita, pemuda itu berangkat ke kota dengan harapan dia akan sukses di kota untuk mendapatkan pekerjaan, tentunya dapat rezeki ya untuk modal nikah. Namun sayang teman, sampai di kota ternyata dia kerja cuman cukup buat makan. Jangankan kumpul-ngumpul untuk nikah, untuk makan aja susah. Lama, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia masih bisa belum pulang. Akhirnya sampai 1 tahun dia baru bisa pulang ke kampung. Sampai di kampung, si pemuda itu bermaksud untuk mendatangi kekasihnya, ya karena kangen lama sekali, setahun gak ketemu. Akhirnya berangkatlah si pemuda itu dari rumahnya untuk ketemu sama kekasihnya. Namun di tengah perjalanan teman, ia bertemu dengan tetangganya, yaitu sebenarnya tetangganya itu teman daripada si pemuda itu. Mau kemana kamu? Saya mau ke tempat pacar saya, yaitu tetangga kamu. Si tetangga perempuan tadi bilang begini, pacar kamu udah nikah, udah lama nikah. Akhirnya si pemuda itu pun terdiam dan dia sangat kecewa. Kekasih kamu sudah nikah sama orang lain. Terus si pemuda itu pun bertanya, emang nikahnya sudah lama? Ya ada sekitar 6 bulan. Akhirnya si pemuda itu pun terdiam. Tampak di wajahnya itu terlihat kesedihan yang sangat mendalam. Akhirnya dia kembali lagi untuk ke rumah. Dan singkat cerita, si pemuda itu pergi lagi ke kota. Dengan rasa kecewa, ia pergi ke kota untuk bekerja serabutan lagi. Sampainya di kota, seperti biasa yang ia kerjakan yaitu kerja bangunan, ya apa aja lah di sana. Yang penting ia dapat buat makan. Setelah setahun lamanya, ia pun merasa jenuh. Akhirnya pulang lagi ke kampung. Sampai di kampung, pas dia pulang hari itu bulan Agustus, kebetulan di kampung itu setiap bulan Agustus tanggal 17 itu di kampung itu ada di satu lapangan itu selalu diadakan upacara 17-an teman. Namun sehari semalam itu ada hiburan, bermacam-macam hiburan. Jadi para pemuda, orang tua semuanya datang ke
tempat tersebut, lapangan yang sangat luas. Haris si pemuda itu pun berniat untuk main ke tempat keramaian tersebut, dan dia mendatangi sobatnya atau temannya dengan semangat. Dia mendatangi temannya untuk mengajak ke tempat keramaian tersebut. Nah, akhirnya temannya pun menyetujui dan berdua mereka berangkat. Sampainya di lapang atau tempat keramaian itu, si pemuda itu ngobrol-ngobrol kecil, namun tanpa terasa tiba-tiba si pemuda itu tersandung dengan kaki seseorang. Haris si pemuda itu melihat di depannya ternyata ada seorang perempuan. Si perempuan itu tersandung kakinya bukan marah, malahan tersenyum. Si pemuda itu pun spontan terkejut karena yang di depannya itu ternyata pacar dia, teman yang beberapa tahun udah menikah, dan ini baru ketemu lagi. Dia bawa anak kecil, teman. Dia memakai baju merah dan anak kecil itu dipakai kain, digendong apa ya. Singkat cerita, si perempuan itu melihat dengan senyuman yang sangat manis. Seperti biasa kalau dia ketemu saat-saat dulu begitu. Akhirnya si pemuda itu pun hendak mendekatin si perempuan itu, namun temannya narik si pemuda itu, narik tangannya. Udah, kamu jangan mendekati dia. Dia itu sudah punya suami, malahan sudah punya anak. Jadi jangan cari masalah. Akhirnya si pemuda itu pun menurut dan mereka pun pergi begitu saja. Dan si pemuda itu pergi ke tempat yang menjual nasi. Di situ kan bermacam-macam jualan ya, karena di tempat keramaian. Akhirnya dia pun membeli nasi. Sedang makan mereka, tiba-tiba jarak 7 meter itu perempuan datang lagi. Namun tidak membawa anak, teman. Dia sendirian. Dia tersandar atau dia menyandar di pohon duren. Dia tersenyum memandang si pemuda itu. Si pemuda itu pun spontan makannya berhenti. Dia hendak menyamperin si perempuan itu, namun lagi-lagi temannya narik tangannya. Sudah, jangan cari masalah kamu. Itu kan udah punya suami, nanti bikin masalah. Kita jangan ganggu istri orang. Tapi benar juga apa yang dikatakan daripada temannya. Akhirnya mereka pun diam. Si perempuan itu senyum terus. Akhirnya si pemuda itu memutuskan untuk pergi, karena kebetulan ya teman, itu temannya itu selalu narik terus. Udah pergi. Mungkin temannya tidak mau cari masalah. Apalagi istri orang itu kan tentunya biang masalahnya. Oke, lanjut kisah. Selesailah acara itu. Selang 2 hari setelah kejadian itu, si pemuda itu hendak main ke tempat temannya yang waktu acara Agustusan itu mereka berdua ke lapang itu, ke tempat keramaian. Namun tiba-tiba lagi di tengah jalan ketemu lagi sama tetangganya si perempuan tadi. Seperti biasa, si tetangga itu nanya lagi, kamu kemana? Saya mau ke teman saya. Oh iya, kata si pemuda itu, saya waktu pas tempat keramaian tanggal 17 Agustus itu saya ketemu sama bekas pacar saya. Dia punya anak, mau saya samperin, cuman saya takutnya dia kan kalau udah punya suami bikin masalah. Si tetangganya perempuan tadi itu terdiam, teman. Nah, si pemuda itu nanya, kenapa kamu diam? Begini, sebenarnya pacar kamu itu sudah meninggal sebelum bulan Agustus ini. Jadi dia meninggal melahirkan. Jadi mustahil kalau kamu ketemu lagi sama perempuan itu. Si pemuda itu pun terjun, air matanya berlinang, teman. Rasa kesedihan yang sangat mendalam di hatinya. Dia hampir menangis, teman.
karena biar bagaimanapun banyak kenangan yang dia alami bersama kekasihnya itu. Tapi dia berpikir, siapa yang ketemu sama dia waktu pas di tempat keramaian. Akhirnya si pemuda itu pun pergi dengan membawa hati yang sedih, dan tentunya dia sangat terkejut dan aneh. Terus malamnya teman, si pemuda itu mimpi didatengin sama kekasihnya dengan memakai baju merah tadi yang dia pakai pas ketemu tuh. Dia nyamperin, mendekat, tapi sayang tidak bicara, dia cuma tersenyum-senyum. Itu 2 hari berturut-turut. Akhirnya si pemuda itu berdoa setelah sholat, mengirim doa kepada si kekasihnya itu, dan alhamdulillah katanya pas itu kejadian itu tidak pernah bermimpi lagi. Oke, itu saja kisahnya teman. Jadi mudah-mudahan ada hikmah di balik kisah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mana telah stay tune di channel saya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan dimudahkan selalu ya rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.